Kelas 10 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 73, asesmen. Nah, ini ada proyek individu atau bisa juga dibuat jadi proyek grup atau kelompok. Apa itu? Kampanye kesehatan. Nah, pada akhir proyek ini, kamu akan bisa menghasilkan sebuah poster tentang kampanye kesehatan. Nah, sebelum kamu membuat kampanye tentang kesehatan ini, ada kerangka berpikir yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu. Apa itu? Ini dia. Ini yang harus kamu pikirkan terlebih dahulu. Yang harus kamu jawab ya. Aspek dari kesehatan yang mana yang akan kamu promosikan? Itu pertanyaan pertama. Yang kemudian, siapa yang akan menjadi target posternya itu? Kemudian yang ketiga, apakah kamu punya sumber daya yang cukup untuk mendukung pesan-pesan kampanye yang ingin kamu sampaikan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab terlebih dahulu. Kalau ketiganya iya, sudah jelas, nah kemudian barulah melakukan checklist di bawah ini. Kamu tentu kriterianya harus memiliki kriteria seperti yang di bawah ini. Yang kriteria pertama adalah, apakah poster kamu itu imajinatif dan menarik? Nah, apa-apa saja kriteria imajinatif dan menarik itu? Yang pertama adalah yang bagian A-nya ya. Apakah poster itu menarik perhatian pembaca atau audiennya? Kemudian, apakah poster itu kreatif? Kemudian, apakah menunjukkan usaha dan kepedulian? Nah, ini yang maksud dari imajinatif dan interaktif. Kemudian, pertanyaan kedua adalah, apakah poster kamu itu efektif dalam menuju pada isu kesehatan, ya, yang ditujukan pada isu kesehatan? Apa-apa saja kriteria efektivitasnya? Nah, apakah poster kamu itu berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan yang sedang dihadapi oleh audiens Anda? Ya, itu pertama. Yang kedua, apakah jelas dari poster kamu itu apa yang kamu inginkan dari orang yang membacanya atau yang melihat? Yang ketiga adalah, apakah memiliki impact atau dampak terhadap pembaca? Nah, kalau jawabannya oke, ini sudah efektif itu namanya. Kemudian, kriteria yang ketiga adalah, apakah kamu memakai teks, gambar, layout, dan jenis huruf yang bagus? Ya. Jadi, apakah kamu memakai teks, gambar, layout, dan jenis huruf yang bagus? Apa-apa saja kriterianya? Nah, apakah kamu memasukkan gambar yang kreatif dan gampang terlihat, yang menarik perhatian ya, attention grabbing ini menarik perhatian. Jadi gambar kamu yang kamu buat itu ya dalam poster itu harus kreatif dan menarik perhatian. Kemudian, apakah poster tata letaknya poster kamu itu secara jelas mempresentasikan informasi-informasi yang kamu sampaikan? Nah, kemudian, apakah kamu memasukkan cukup teks? Maksud dari memasukkan cukup teks ini adalah, apakah cukup informatif? Maksudnya, tulisan kamu itu tidak bertele-tele dan maksud yang ingin disampaikan itu jelas. Nah, itu dimaksud dengan informatif. Kemudian, apakah kamu menggunakan jenis huruf yang berbeda, ya, beberapa buah jenis huruf untuk menarik, meningkatkan tampilan teks kamu itu, sehingga orang tertarik untuk membaca tentunya. Nah, kalau sudah oke, lanjut. Kemudian, teks kamu itu apakah sudah tidak ada kesalahan tulisan atau gimana? Nah, ini spelling mistakes ya. Tidak ada kesalahan tulisan. Nah, kemudian setelah itu kamu buat sketsanya lagi.
Nah, di sini kamu bisa membuat sketsa poster kamu itu menggunakan format ini, format yang di bawah ini, ya tak? Atau menggunakan aplikasi pembuat poster. Kamu cari saja aplikasi pembuat poster di Google Play, atau ya kalau menggunakan Apple tentu beda lagi ya. Kemudian ada kriteria-kriterianya ya untuk membuat sketsa poster tersebut. Nah, kamu gambar di sini ya. Gambarnya apa gambar yang akan kamu pergunakan? Nah, deskripsikan di sini dan jelaskan kenapa kamu pikir bahwa gambar ini adalah pilihan yang baik atau yang tepat. Nah, buat gambarnya dan jelaskan kenapa ya. Kemudian jenis huruf dan gaya huruf. Nah, jenis huruf apa yang kamu gunakan? Kenapa beberapa kata lebih besar dari kata-kata yang lainnya? Nah, jelaskan pilihan kamu di sini ya. Kalian lihat infografis di atas, ada beberapa buah kata yang lebih besar dari tulisan yang lain ya. Kemudian teksnya, tulis dan tulis ulang ya, boleh tulis ulang. Teks yang akan kamu masukkan pada poster kamu itu. Ya, ini jelaskan tulisannya di sini. Kemudian kalau sudah selesai, nah buatlah jadi publik. Nah, publikasikan poster kamu itu ke media yang pilihan kamu. Jadi kalau media sosial, media elektronik itu bisa menggunakan ya aplikasi poster maker application ya. Kalau misalnya kamu ingin menempelkannya saja di dinding mading, tentu menggunakan media kertas atau ya buku gambar atau apalah namanya ya, gambar secara manual. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.